Motor kita sudah pengen ngasih semangat buat kita. Kemarin di sekolah menengah teknik sawit, ya pekerja sawit. Gak usah memperkenalkan diri lah. Ya, salah satunya saya menginginkan para teman-teman TKBM ini bekerja lebih profesional, ya kan? Tentu dengan profesional itu harus namanya dibekali dengan pendidikan. Artinya program guru sekolah dari TKBM ini ke depan akan bisa meningkatkan keprofesionalannya dan kinerjanya, ya kan? Jadi jangan hanya menuntut gaji naik gitu loh, tapi pekerjaannya ataupun kinerjanya tidak sesuai, ya kan? Artinya nanti dengan sekolah guru ini, sekolah anak-anak guru, terus perumahan guru yang subsidi, tentu ini akan menambah semangat dari teman-teman TKBM untuk terus mengupgrade dirinya, ya, agar menjadi pekerja di pelabuhan yang profesional. Yang tentu kalau sudah profesional kan gajinya harus naik, ya kan? Dan karena dengan profesional, maka pelayanan pelabuhan akan lebih baik. Nah, dengan pelayanan pelabuhan dengan baik, maka pelanggan pelabuhan akan semakin banyak. Dan tentu dengan makin baik, tentu rate-nya kan akan naik, gitu loh. Sebenarnya saya lebih tertarik pada pendidikan vokasinya. Bukan kalau paket C, kuliah, itu kan pendidikan formal. Ya. Justru saya ingin nanti Pelindo mendorong sebuah sistem pendidikan vokasi yang berbasis tentang kepelabuhan. Dia lebih fokus, karena selama ini saya belum pernah lihat nih ada sekolah kejuruan teknik di tingkatan menengah, ya, sekolah menengah ya, yang jurusannya tentang kepelabuhan. Nah, mungkin ini nanti bisa dipikirkan oleh komisaris dan direksi Pelindo, bagaimana Pelindo membangun sekolahan vokasi, ya, artinya sekolah umum tetapi berbasis vokasi. Di organisasi yang diprakarsai oleh Bang Supan ini kan sangat bagus kan. Saya juga kemarin kan ikut tanggal 28 Mei itu pertama kali ide buruh sekolah itu di kantor wali kota, dan ini adalah ide yang luar biasa. Memulainya dari mana? Ya kita sama-sama memulai, tidak perlu dari mana-mana. Kita yang ada di komunitas pelabuhan, pekerja pelabuhan, mari kita sama-sama membesarkan ide ini menjadi nyata. Karena ide hanya sekedar ide, tidak sama-sama kita upayakan, maka itu akan hanya jadi ide, tidak konkret. Diisukan karena di 3 minggu sebelum itu terjadi hoax. Terkait acara yang tadi pagi kita sudah laksanakan, alhamdulillah sudah selesai, dan saya sangat menyambut baik sekali terkait program-program ini, terutama ada permohonan dari ibu-ibu dosen Trisakti Jakarta terkait pemanfaatan, salah satunya adalah jaminan sosial kerja yaitu BPJS, dan juga hak-hak kesejahteraan buruh seperti pendidikan, perumahan, dan sertifikasi keahlian tenaga kerja untuk buruh TKBM Pelabuhan Tanjung Priok ini. Kami dari cabang membersamai terkait program pendidikan ini sekitar sejak sudah lama sekali, hampir 1 tahun dan 2 tahun ini. Dan ini juga kita realisasikan pada kawan-kawan dan kita sosialisasikan kepada kawan-kawan buruh bahwa pentingnya pendidikan untuk buruh itu sendiri, dan juga regenerasi dari anak-anak buruh itu sendiri. Kami berharap program-program yang sudah digagas dari pimpinan pusat sampai ke kami membersamai cabang untuk buruh TKBM Pelabuhan Tanjung Priok, pemerintah pusat, kader yang ada semuanya bisa
bersinergi membantu program-program kami. Memang ini bermanfaat sekali untuk kami di kaum buruh di Pelabuhan Tanjung Priok ini. Jadi untuk program buruh yang digagas sama pimpinan pusat yang kita realisasikan di cabang, buruh yang ada di Pelabuhan Tanjung Priok ini sekitar 2.000 lebih. Mereka SDM-nya itu terkendala dari usia yang di atas 50 tahun, 60 tahun, dan kami berharap di usia aktif untuk 32 tahun ke atas mereka bisa ikut serta membersamai, dan kami ke depan akan selalu terus mensosialisasikan terkait program pendidikan ini untuk mereka. Ya, untuk sementara ini kami dari cabang mengirim ke pimpinan pusat dengan terkait program ini sementara untuk 100 lebih orang. Nah, saya di sini mewakili Sekretaris DPD SPTK BMI. Mungkin saran dan kritik dari kami ini, suara dari TKBM Pelabuhan Tanjung Priok khususnya, kami mengharapkan dengan SPTK BMI di seluruh Indonesia ini mengharapkan pendidikan para TKBM itu mungkin satu-satunya SPTK BMI ini bergerak secara aktif, dan kedepannya harapan kami ini para buruh ini kemungkinan 60% itu SDM-nya rendah, jujur 60% SDM para TKBM Pelabuhan Tanjung Priok itu sangat rendah, dan dana pendidikan dan perumahan yang dikelola oleh koperasi TKBM selama ini kurang transparan. Kami tidak punya akses untuk melihat ataupun mencari data, karena oknum-oknum pengurus koperasi TKBM ini sepertinya kurang transparan ke kami masalah dana pendidikan khususnya. Makanya dengan adanya Serikat Pekerja SPTK BM ini kami terbantu. Ini mungkin pintu gerbang pertama untuk TKBM Pelabuhan Tanjung Priok. Alasannya shift 2, shift 3. Menghadap kamera Palembang. Ini